Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Zaskia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pembuatan aplikasi CRUD sederhana menggunakan Java dengan penyimpanan data berbasis file CSV. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas pemrograman berorientasi objek. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi ini bekerja, mulai dari menambahkan data, menampilkan data, mengupdate data, hingga menghapus data mahasiswa dalam sistem. Pembahasan akan dimulai dari penjelasan kode program, kemudian didemonstrasikan cara kerja aplikasi, dan di akhir saya akan berikan kesimpulan dari proyek ini. Jadi pastikan untuk menyimak hingga akhir. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Baik, pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang pada kelas mahasiswa. Pada kelas mahasiswa, kelas ini mempresentasikan data seorang mahasiswa dengan beberapa atribut utama, yaitu NIM. Pada NIM, nomor induk mahasiswa, di sini saya menggunakan tipe data string. Selanjutnya pada nama mahasiswa, saya juga menggunakan tipe data string. Pada alamat mahasiswa, di sini saya juga menggunakan tipe data string. Selanjutnya pada semester, di sini saya menggunakan tipe data integer. Pada bagian SKS, jumlah SKS yang diambil di sini saya menggunakan tipe data integer juga. Selanjutnya pada bagian IPK, saya menggunakan tipe data double. Atribut-atribut ini bersifat private. Artinya hanya bisa diakses dalam kelas ini sendiri, tidak bisa diakses langsung dari luar. Di sini saya menggunakan atribut private. Atribut yang bersifat private, yang hanya bisa diakses dalam kelas ini sendiri. Selanjutnya pada bagian ini adalah konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang akan dipanggil saat kita membuat objek dari kelas ini. Konstruktor ini menerima 6 parameter yang sesuai dengan atribut kelas. Lalu menggunakan this untuk menghubungkan parameter tersebut dengan atribut yang ada di dalam kelas. Di sini kita menggunakan 6 parameter ini untuk menghubungkan parameter tersebut dengan atribut yang ada dalam kelas. Di sini kita menggunakan this ini untuk menghubungkan parameter yang ada dalam kelas, yang ada dalam sini. Kita menggunakan this ini untuk menghubungkan yang ada dalam sini. Selanjutnya pada bagian getter, metode ini diambil untuk nilai dari atribut NIM. Ini berlaku juga untuk metode getNama sampai getIPK. Getter ini sangat penting dalam prinsip encapsulation di OOP karena data mahasiswa tidak bisa diakses langsung dari luar, tetapi harus melalui metode yang telah disampaikan. Selanjutnya pada bagian sini, maksud dari ini itu untuk mengubah objek mahasiswa menjadi format teks agar bisa langsung ditampilkan. Fungsi dari sini itu untuk mengubah objek mahasiswa menjadi format teks agar bisa langsung ditampilkan. Tanpa metode toString, jika kita mencetak objek mahasiswa, maka outputnya akan
berupa alamat memori dari objek tersebut. Makanya di sini kita menggunakan toString. Selanjutnya pada kelas database. Pada kelas database, kelas ini bertanggung jawab untuk menyimpan, membaca, menampilkan, menambah, memperbaharui, dan menghapus data mahasiswa yang disampaikan dalam file CSV. Kelas ini menggunakan ArrayList untuk menyimpan daftar mahasiswa dalam memori sebelum disimpan kembali ke file. Pada bagian atribut kelas, pada bagian ini, data itu fungsinya untuk menyimpan daftar mahasiswa dalam bentuk ArrayList. File name, yang ini, data, ini untuk menyimpan daftar mahasiswa dalam bentuk ArrayList. Pada bagian file name, menyimpan lokasi file CSV yang digunakan sebagai database. Dan pada path, pada bagian ini, menggunakan kelas path dari Java new file untuk mengubah akses file CSV. Selanjutnya pada bagian ini adalah konstruktor. Saat objek database dibuat, ia akan langsung memanggil metode open. Saat objek database dibuat, pada bagian ini, ia akan langsung memanggil metode open untuk membaca dari file database CSV yang mengisi ArrayList data pada file CSV ini. Selanjutnya pada bagian ini itu fungsinya untuk membaca data dari file CSV. Penjelasan: membaca sebuah baris dari file CSV, mengabaikan baris pertama karena itu adalah header, memisahkan data setiap baris berdasarkan koma, mengubah tipe data dari string ke integer atau double sesuai kebutuhan, membuat objek mahasiswa dan menambahkan ke dalam data. Metode ini memastikan bahwa setiap kali pemrogram dijalankan, data mahasiswa dalam CSV akan terbaca dan disampaikan dalam ArrayList. Selanjutnya pada bagian save, yaitu untuk membuat header file CSV, menulis ulang sebuah data mahasiswa dari ArrayList ke dalam file, menggunakan files writing string untuk menyimpan data. Di sini menggunakan file writing string itu untuk menyimpan data. Setiap kali data diubah, metode ini akan menghapus isi lama file CSV dan menulis ulang seluruh isi daftar mahasiswa. Selanjutnya pada bagian view, pada bagian ini, metode ini mencetak data mahasiswa dalam format tabel. Saya ulangi, metode ini mencetak data mahasiswa dalam format table. Selanjutnya pada metode insert, di sini itu fungsinya untuk menambah data. Pada bagian ini fungsinya untuk menambah data, yaitu memeriksa apakah NIM sudah ada. Jika NIM belum ada, data akan ditambahkan ke ArrayList, menempatkan kembali ke file CSV menggunakan save. Selanjutnya pada metode sort, metode ini mengembalikan indeks mahasiswa
jika ditemukan atau -1 jika tidak ada. Pada bagian ini, metode ini mengembalikan indeks mahasiswa. Pada bagian update, metode ini memperbaharui data berdasarkan indeks yang didapat dari metode sort. Yang didapat dari metode ini. Yang didapat dari metode sort. Selanjutnya pada bagian metode delete. Fungsinya itu untuk menghapus data. Metode ini menghapus data berdasarkan indeks dan memperbaharui file CSV. Kelas database berfungsi sebagai CRUD, create, read, update, delete untuk data mahasiswa menggunakan file CSV. Open, fungsinya itu untuk membaca dari file CSV. Save, berfungsi untuk menyimpan perubahan dari file CSV. Insert, berfungsi untuk menambah data baru. Search, itu untuk mencari mahasiswa berdasarkan link. Update, memperbaharui data mahasiswa. Delete, menghapus data mahasiswa. Terakhir ada view, itu untuk menampilkan daftar mahasiswa dalam bentuk tabel. Selanjutnya pada kelas user interface, saya akan menjelaskan gambaran umumnya terlebih dahulu. Kelas user interface adalah bagian dari pemrograman yang berfungsi sebagai antarmuka pengguna. User interface dalam aplikasi CRUD berbasis teks. Fungsi utama dari kelas ini adalah menampilkan menu kepada pengguna, menerima input dari pengguna, berinteraksi dengan kelas database untuk menjalankan operasi CRUD, create, read, update, dan delete. Mengontrol arus eksekusi program, kelas ini menggunakan scanner untuk membaca input dari pengguna dan mengandalkan objek database untuk memanipulasi data mahasiswa. Baik, langsung saja kita masuk penjelasannya pada bagian metode. Yang pertama itu pada bagian ini. Metode ini menampilkan menu utama kepada pengguna, menu C yaitu create. Pada bagian ini menu C yaitu create, itu untuk menambah data mahasiswa baru. Menu R itu untuk menampilkan seluruh data mahasiswa. Menu U update, memperbaharui data mahasiswa berdasarkan NIM. Menu D delete, menghapus mahasiswa berdasarkan NIM. Menu X exit, keluar dari program. Metode ini bersifat statik karena tidak membutuhkan objek untuk dipanggil. Selanjutnya pada bagian ini, metode main berfungsi untuk membuat objek database sehingga program ini mengakses data mahasiswa dalam file CSV. Menampilkan sambutan agar pengguna tahu bahwa program sudah berjalan. Selanjutnya pada bagian perulangan, pada bagian ini, perulangan while true membuat program berjalan terus-menerus hingga pengguna memilih keluar, yaitu menggunakan mengetik angka exit untuk keluar. Membaca input pengguna scanner. Di sini membaca input pengguna scanner. Pengguna akan memilih salah satu menu dengan memasukkan huruf C, R, U, D, X. Ini contohnya seperti ini. To uppercase, pilihan to uppercase itu untuk mengubah input menjadi huruf
besar agar bisa tidak case sensitif. C sama dengan C sama dengan C agar mengubah input menjadi huruf besar agar tidak case sensitif. Pada bagian switch, memilih aksi berdasarkan input pengguna. Selanjutnya pada bagian menu create atau C, pada bagian ini berfungsi untuk menambahkan data baru. Program meminta pengguna untuk memasukkan data mahasiswa satu persatu. Data yang dimasukkan sesuai dengan format yang digunakan di database. Selanjutnya pada bagian boolean status. Pada bagian ini itu untuk memanggil insert dari database untuk menambahkan mahasiswa ke CSV. Jika NIM sudah ada, program akan menampilkan pesan error. Pada bagian menu R, pada bagian ini, pada bagian menu R itu untuk memanggil view dari database untuk menampilkan semua data mahasiswa dalam format table. Selanjutnya pada bagian menu U atau update berfungsi untuk memperbaharui data. Pada bagian ini itu untuk memperbaharui data. Menampilkan data mahasiswa agar pengguna bisa melihat daftar NIM, mencari indeks mahasiswa berdasarkan NIM dengan metode search. Pada bagian ini, jika NIM ditemukan, program akan meminta pengguna memasukkan data baru. Pada bagian ini. Selanjutnya pada bagian ini, status itu untuk memperbaharui data mahasiswa dengan update. Jika berhasil, menampilkan pesan sukses. Jika gagal, menampilkan error. Ini contohnya. Jika berhasil, data berhasil diperbarui, akan keluar yang ini. Jika berhasil, data berhasil diperbarui. Jika gagal, akan keluar yang ini. Gagal memperbaharui data. Selanjutnya pada bagian menu D, yaitu delete, itu untuk menghapus data. Fungsinya untuk menghapus data. Pada bagian ini itu untuk menampilkan data mahasiswa agar pengguna bisa melihat daftar NIM, mencari mahasiswa berdasarkan NIM. Selanjutnya pada bagian ini, if indeks lebih besar sama dengan 0 itu meminta konfirmasi sebelum menghapus. Jika pengguna memilih Y, maka data akan dihapus dengan delete. Pada bagian ini. Jika pengguna memilih Y, data akan dihapus. Jika berhasil menampilkan pesan sukses, jika gagal akan menampilkan pesan gagal. Sini pada bagian ini, jika berhasil akan menampilkan pesan berhasil, jika gagal akan menampilkan pesan gagal.
Selanjutnya pada bagian X, menu X atau exit berfungsi agar keluar dari program. Pada bagian menu X itu meminta konfirmasi sebelum keluar. Jika pengguna memilih Y, program akan dihentikan dengan sistem exit. Contohnya seperti ini. Tunggu karena loading. Jika kita contohnya seperti ini, jika kita klik X, dia akan keluar dari program. Pada kelas user interface, yaitu berfungsi sebagai antarmuka pengguna dengan aplikasi CRUD berbasis teks, berinteraksi dengan database untuk membaca dan memanipulasi data mahasiswa, menggunakan switch case untuk menangani berbagai menu pilihan pengguna. Penjelasannya sampai situ saja, tapi saya akan menampilkan program. Saya akan menjalankan program tersebut. Pertama, kita tampilkan semua database. Di sini kita menampilkan semua database yang ada pada file database CSV. Di sini cuma 2, dan tampilannya juga pada outputannya juga menampilkan 2 database saja. Selanjutnya kita membuat database baru. Kita menggunakan C, itu create. Di sini kita disuruh menginput NIM. Nama, alamat, semester 4, SKS 40, IPK 3,50. Jika sudah, di sini akan ada keterangan data baru berhasil ditambahkan, dan kita akan tampilkan. Di sini kita sudah tadi membuat data baru dan tampil pada menu pada database. Selanjutnya kita akan mendelete. Kita akan mengupdate dulu. Di sini kita disuruh untuk menginput NIM. Kita akan menginput NIM yang tadi. Dan di sini kita menambahkan NIM baru 02233. Nama Zaki, alamat Malunda, semester 5, SKS 50, PK 3,00. Data berhasil diperbaharui. Jika sukses, akan ada keterangan data berhasil diperbaharui. Selanjutnya kita tampilkan data berhasil diperbaharui. Selanjutnya kita delete. Di sini kita juga disuruh untuk menginput NIM data yang akan dihapus. Kita hapus Zaki saja dengan 2233.
Di sini ada keterangan, apakah Anda yakin Anda akan menghapus data mahasiswa? Jika kita yakin, kita ketik Y. Data berhasil dihapus. Keterangannya itu data berhasil dihapus. Coba kita tampilkan. Datanya berhasil dihapus. Datanya berhasil dihapus. Selanjutnya kita exit, keluar dari aplikasi. Di sini keterangan, Anda memilih menu exit. Apakah Anda yakin keluar dari aplikasi ini? Ketik Y. Keluar dari aplikasi. Baik, begitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.